Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, serta saudara-saudara dan anak anak sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas ridhonya, atas rahmatnya, dan atas nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan aktivitas rutin kita, yakni mengaji menjelang buka. Dan alhamdulillah ini sudah masuk di hari yang ke 25. Hari yang ke-25 ini kita pilih sebagai hari yang agak istimewa karena kalau biasanya kita hanya takjil saja, nanti ini kita akan buka beneran begitu. Ya, kita memang sepakat hanya sekali saja di dalam selama Ramadan ini untuk buka benerannya begitu. Artinya ada, insya Allah nanti disediakan makan meskipun tidak besar sekali ya, cukup besar begitu ya. Sore ini mestinya yang akan mengisi sesuai dengan jadwal adalah Bapak Masrur. Tapi Pak Masrur ada halangan karena sedang di luar kota. Oleh karena itu untuk kesekian kalinya ya, saya mohon diizinkan untuk menggantikannya. Jadi jaga gawam itu ya, pokoknya ya, ojo nganti kegulan ya. Wiki sempat kegulan ya, karena penceramahnya berhalangan tapi tidak ada informasi sehingga sempat lama ditunggu. Ya, kemudian untungnya ada Pak Dadi sehingga Pak Dadi kemudian menggantikan. Nah, saya datang agak terlambat. Tidak tahu Pak Dadi itu karena ada saya atau apa, kemudian mengakhiri ceramahnya, jadi terpaksa saya juga harus menggantikan beliau. Ya. Baik, jadi nggak sempat kegulan Pak kemarin juga ya. Iya, jadi ya ada cadangan begitu ya. Nah, kita rencanakan meskipun ini sudah buka bersama tadi yang agak besar tadi itu, insya Allah monggo disepakati saja pengajian apa berakhir sore ini, apa masih juga besok masih sampai kapan misalnya, monggo, apa sampai besok apa sampai Jumat, monggo. Ibu-ibu, tahun yang lalu itu pas ini terakhir tuh Pak. Oh gitu, ini terakhir saja Bu ya. Nanti teruskan besok pada mudik. Oh gitu. Biasanya kalau sudah sama itu. Oh iya. Sepakat Pak? Oh sampai Kamis. Oh berarti besok sore masih ya. Iya, kita sepakati besok sore masih ya. Ya seberapapun yang hadir, soal anak ini sudah pulang, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ya. Ya alhamdulillah kita sepakat besok masih ada ya. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak, kita masih melanjutkan kajian kitab Nashaikhul Ibad. Kemarin dalam pertemuan yang terakhir kita sudah selesai membicarakan
al-maqalah al-khamisah, makalah yang ke-5. Dan sekarang ini kita memasuki al-maqalatus sadisah, makalah yang ke-6. Nah, makalah yang ke-6 ini, untaian hikmah yang ke-6 ini berasal dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Jadi yang kemarin, yang pertama dan kedua dari Nabi, yang ketiga dari sahabat Abu Bakar, yang keempat dari sahabat Umar, yang kelima dari sahabat Utsman. Nah, ini sahabat Ali. Sahabat Ali ini kita mengenalnya sebagai Khalifah Ar-Rabi'ah, Khalifah yang keempat setelah Utsman. Dan sahabat Ali ini juga sahabat yang istimewa karena apa? Karena di samping beliau ini memang memiliki keturunan darah dengan Rasulullah, karena Ali ini adalah putra dari paman Rasulullah Abu Thalib. Ya. Sekaligus Ali ini juga menantunya. Ya. Karena salah satu putri Rasulullah ini dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib itu. Dan itu adalah putri Rasulullah yang paling terkenal. Siapa namanya? Fatimah. Ya, Siti Fatimah Az-Zahra itu. Di samping itu juga Ali ini termasuk orang yang di antara pertama masuk Islam. Ya. Terutama dari kalangan pemuda. Kalau yang pertama kali masuk Islam kan ya Abu Bakar, lalu kemudian ada yang lain. Lah dari kalangan pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib ini. Jadi memang Ali bin Abi Thalib ini sangat istimewa di dalam sejarah Islam. Nah, di dalam kepemimpinan Islam setelah Rasulullah, Ali menempati pada posisi yang keempat, ya. Meskipun oleh salah satu golongan Islam yang kemudian dikenal dengan golongan Syiah, ya, mungkin ini sekedar pengetahuan ya, ibu-ibu awak pernah mendengar kata-kata Syiah ya, golongan Syiah itu, ya. Kalau golongan Syiah ini sebenarnya yang berhak menjadi khalifah Rasulullah ya Ali ini. Ini apa namanya? Menurut golongan Syiah. Sehingga golongan Syiah itu ya memang menganggap Abu Bakar, Umar dan Utsman itu sebagai apa namanya? Ya kasarannya itu ya merebut, ya, merampas begitu ya, bahkan ya bahasa kasarnya itu merampas haknya Ali ini. Tapi kalau dari konsepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya meskipun toh memang Ali itu tadi sudah saya katakan dalam hal keistimewaannya di hadapan Rasulullah itu luar biasa. Dia orang yang termasuk pertama masuk Islam, dia putra dari Abu Thalib yang berarti juga apa namanya adik sepupu Rasulullah sendiri dan bahkan juga menantu Rasulullah. Tapi memang di dalam hal urutan senioritas itu tetap dianggap di bawah Umar, di bawah Utsman dan bahkan jauh di bawah Abu Bakar. Nah, itulah makanya dalam kepemimpinan Islam itu, terutama yang tercermin dalam sholat jamaah itu, senioritas itu penting memang. Ya. Senioritas itu penting. Ya, makanya di antara kualifikasi imam itu, kalau seandainya ada beberapa yang harus didahulukan, yang mana itu? Yang didahulukan adalah akbaruhu sinnan, yang paling tua usianya setelah
tentu saja kualifikasi yang ilmiah, aqra'uhum li kitabi. Yang pertama tentu saya li kitabi, ya, bagusnya di dalam hal membaca Al-Qur'an, pengetahuannya terhadap agama. Baru setelah itu akbaru sinan, ya, usianya baru kemudian lebih dulu mana hijrahnya, itu jadi ukuran-ukuran. Nah, dalam sejarah Islam terutama yang memang di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya khalifah yang 4 yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya. Baik. Nah, Ali ini juga mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Ya. Jadi kalau Abu Bakar itu dikenal sebagai apa? As-Siddiq, orang yang benar dan membenarkan. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, itu semua orang mendustakan Nabi. Apa mungkin Nabi kok iso lunga ning Masjidil Aqsa terus ning nggon Sidratul Muntaha balik meneh ning Masjidil Haram dalam waktu kurang dari 1 malam. Orang mungkin. Malah sampai orang katakanlah sudah menuduh Nabi itu, mungkin Nabi itu gini mungkin ya gitu ya. Tapi apa kata Abu Bakar? Itu yang ngomong siapa? Muhammad sing mbok arani Nabi lho. Lho kalau yang ngomong Muhammad kata Abu Bakar, apa meneh kok ngono, mung semono. Luweh saka kuwi pun aku percaya. Nah, itu makanya diberi gelar As-Siddiq. Kalau Umar diberi gelar apa? Al-Faruq, ya, yang menjadi pembeda. Ya. Kalau Utsman kemarin sudah kita sebutkan, mempunyai gelar Dzun-Nurain, yang punya 2 cahaya karena dia mempersunting 2 putri Nabi sekaligus. Bahkan ketika sudah wafat dua-duanya, Nabi masih mengatakan, aku kira-kira saya di anak wedok tak kayak meneh tapi sentek gitu. Ya. Oh ya, tapi justru itu. Jadi meninggal, kemudian ada lagi lah, sampai kemudian ketika meninggal itu juga mau tadi Nabi sampai mengatakan seperti itu. Ya. Lalu Ali ini karramallahu wajhah, yang dimuliakan wajahnya. Ya. Nah, kenapa sampai begitu? Menurut cerita itu Ali itu ya tidak pernah melihat barangnya sendiri itu, ya itu makanya mulia betul wajah beliau, dimuliakan itu. Ya. Nak Muhyiddin boh ya. Ya. Ya wajar sih nak kowe ngono malah kowe dikarani akar wajah juga berarti kan ora berarti ya. Sing ngono iki manyen karo wajah si Ali tok pancen. Ya. Baik. Lah apa yang dihendaki ke Ali ini? Ali ngendika begini. Mangkana fi talabil ilmi, barang siapa yang mencari ilmu, kanatil jannatu fi talabihi, maka orang yang mencari orang yang mencari ilmu itu adalah sama hakikatnya dengan mencari surga. Ya. Selanjutnya, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Dan barang siapa yang mencari maksiat, ya, maka orang yang mencari maksiat itu ya pada hakikatnya sama dengan mencari neraka. Nah, ini dijelaskan, tapi penjelasannya saya kira kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih sama ya. Ai manistahola fil ilmin nafi', ya. Maksudnya barang siapa yang disibukkan ya, di dalam ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat yang bagaimana? Allazi la yajuzu lil balighil aqil jahluh. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang orang yang akil baligh itu tidak boleh tidak mengetahuinya. Jadi orang yang akil baligh harus mengetahuinya.
Itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Nanti akan kita berikan penjelasan. Karena fil haqiqati taliban lil jannati, orang yang seperti itu pada hakikatnya adalah sama dengan mencari surga, wali ridho dan juga mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man kana muridan lil ma'siyati, barang siapa yang mengharapkan atau menuju kepada kemaksiatan, kana fil haqiqati, maka sesungguhnya sama dengan taliban linnari, mencari neraka, wali sukhtillahi dan juga mencari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita kupas satu persatu. Bapak dan Ibu-ibu, orang yang mencari ilmu itu sama dengan berjalan menuju arah surga. Ya. Kalau ini tadi ngendikannya Ali bin Abi Thalib, dalam hadis Nabi malah dengan tegas juga menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, ya, seperti kita ini ya, dari rumah melangkahkan kaki menuju masjid, yang di masjid ini dikaji ilmu, ya. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang seperti itu dimudahkan jalannya oleh Allah menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Loh, kenapa kok begitu? Ya jelas ya. Orang itu kalau mau datang ke majelis taklim, insya Allah dia mendapatkan ilmu. Kalau dapat ilmu, insya Allah diamalkan. Kalau dia beramal dan amalnya amal soleh dan itu sesuai dengan tuntunan ilmu, maka amalnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau amalnya diterima ya insya Allah masuk surga. Gampang kan? Jelentera ini gampang, jelas. Nah sebaliknya kalau orang itu tidak mau ke majelis taklim, dulu dapat ilmu dari mana dia? Nah kalau dia tidak punya ilmu, tidak bisa beramal. Atau kalau seandainya beramal juga amalnya sangat mungkin salah. Loh, orang itu kan bisa sholat karena ngerti caranya sholat. Apa bisa sholat kalau nggak ngerti ilmunya sholat? Ya makanya harus belajar. Nah kalau sudah nggak beramal atau beramal tapi kemudian amalnya salah karena tidak didasari pada ilmu, maka amalnya tertolak. Nah kalau sudah tertolak atau tidak beramal ya gimana masuk surganya? Ini secara syariah ya. Jadi jelas sekali. Sabdanya Ali bin Abi Thalib itu sejalan dengan sabdanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah maka agama kita, agama Islam itu sangat menekankan kita untuk mencari ilmu ini. Bahkan dikatakan sebagai wajib. Wajib itu artinya apa? Kalau dilakukan kita mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggalkan kita berdosa. Sampai begitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jangan keliru ya, saking semangatnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir. Keliru itu. Jadi ada pejabat itu, ya kita rotok santri, ben dikira santri teman dengan pesantren, dalil thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir. Ya keliru ya. Kalau yang bahasa Arab mesti paham dan mesti ketawa. Kalau yang enggak ya tidak ada yang lucu. Jadi diwajibkan. Nah lalu kemudian pertanyaannya adalah kalau wajibkan menuntut ilmu itu ilmu yang mana yang harus kita pelajari itu? Ya, tadi sudah dijelaskan.
Yang tidak boleh tidak itu adalah orang apa tadi ya? Yang ilmu bermanfaat tadi itu. Nah, ilmu bermanfaat kan bagaimana? Alladzi la yajuzu lil balighil aqil jahlu. Ya. Yang orang baligh dan akil itu tidak boleh tidak tahu mengenainya. Nah, itulah yang oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan ilmu yang wajib ain. Ilmu yang wajib ain itu adalah ilmu yang memang harus diketahui oleh setiap individu muslim. Lula ada ilmu yang fardu kifayah ada. Ilmu yang cukup dipelajari oleh satu orang di antara komunitas muslim tertentu. Ya. Contoh, kalau sholat itu kewajiban bagi siapa? Setiap muslim apa sebagian muslim? Setiap muslim. Berarti sholat itu fardu ain. Loh, kalau begitu berarti setiap muslim secara individual harus tahu caranya sholat. Tapi kalau ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, ilmu bangunan itu kira-kira setiap orang wajib enggak itu? Enggak, itu wajib, tapi wajibnya wajib kifayah. Loh, di antara orang muslim itu harus ada yang dokter, karena kalau ada orang muslim yang sakit harus ada yang bisa ngobati. Kalau sampai ada komunitas muslim kalau ada yang sakit nggak ada yang bisa ngobati, sehingga pada mati semua ini kira-kira dosa semua ini. Nah, lalu kalau begitu yang didahulukan yang mana ini? Yang harus yang mana? Ya, yang tentang sholat tadi itu, tentang ilmunya puasa tadi itu, tentang bagaimana kita beriman pada Allah itu yang harus dipelajari dulu. Ya. Kata Al-Ghazali, ilmu kita ini terbatas. Sementara, umur kita terbatas, sementara ilmu itu sangat banyak, sangat luas. Nah, kita harus pandai memprioritaskan mana yang penting dan mana yang tidak penting, mana yang kurang penting, mana yang sangat penting, itu harus diprioritaskan itu dalam hidup itu. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Nah, kadang-kadang di masa kita ini kan agak nggak memperhitungkan itu. Ya, maaf ya, ada orang yang misalnya dalam ilmu yang tadi mestinya fardu kifayah sampai mencapai gelar profesor doktor misalnya itu, menguasai betul ilmu tertentu. Tapi maaf, ya, muslim sholat yang ngerti. Loh, ini kira-kira gimana itu? Ya tadi itu berarti tidak bisa apa namanya? Memilih prioritas mana di antara ilmu-ilmu yang banyak itu yang didahulukan dan yang di belakang.